Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini ya saya sedang mengajarkan bahasa Arab ya. Saya punya kelas khusus bahasa Arab, kelas offline di tempat saya tinggal ya di Ciamas Bogor, dan belajarnya itu dalam sepekan 2 kali ya, setiap hari Selasa malam ya ba'da maghrib sampai selesai sampai sekitar setengah 9 malam, dan juga Kamis malam ya atau malam Jumat sama ba'da maghrib sampai sekitar jam setengah 9 malam. Nah, di antara tujuan penting belajar bahasa Arab itu kan supaya kita bisa memahami Al-Quran ya. Di antara tujuan terpentingnya. Oleh karena itu, di samping saya mengajarkan kaidah, nahwu dan shoraf, kemudian sekarang mulai saya selingi dengan pembahasan kaidah tadabbur Al-Quran. Supaya ya kita tahu ya penerapan belajar bahasa Arab itu gimana contoh penerapannya gitu. Nah, sekarang sudah sampai ke kaidah yang kelima. Ya, saat video ini saya bikin sudah sampai kaidah yang kelima. Nah, supaya ya manfaatnya lebih luas, lebih umum, maka saya akan buatkan videonya ya. Saya akan bahas kaidah-kaidah tadabbur yang insyaallah akan membantu kita untuk bisa lebih memahami Al-Qur'an. Ya. Sebelumnya apa bedanya tafsir sama tadabbur? Ya. Kalau tafsir itu lebih ke arah pemahaman maksud dari ayat itu maksudnya apa gitu. Kayak misalnya kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan terjemahannya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tafsirnya apa? Penjelasannya apa? Maksud ayatnya apa? Oh, maksudnya adalah dengan bantuan nama-nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku melakukan sesuatu. Aku memulai melakukan sesuatu. Itu tafsirnya seperti itu. Ya. Kemudian dijelaskan makna Allah itu apa, makna Ar-Rahman itu apa, makna Ar-Rahim itu apa. Itu tafsir. Ya, adapun kalau tadaburnya itu berkaitan dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat. Misalnya dari basmalah ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antaranya, pelajaran yang bisa kita ambil di situ adalah kita ya dianjurkan ya untuk memulai segala sesuatu ya, memulai kebaikan, aktivitas itu dengan basmalah ini, dengan minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab basmalah ini kan adalah ayat yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, maka yang kita ketemukan pertama kali adalah lafaz basmalah ini. Ya, sehingga dari situ kita ambil pelajaran, ya ada isyarat di situ, hendaknya kita memulai aktivitas, memulai kebaikan, ya amal-amal kebaikan itu dengan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari basmalah ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah itu ya maha pengasih, maha penyayang, sehingga jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan seterusnya itu berkaitan dengan tadabbur. Kalau tadabbur itu berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat Al-Qur'an yang kita baca gitu ya. Nah, agar lebih bisa mentadabburi Al-Qur'an, saya berikan kaidah ya. Kaidah yang pertama bahwasannya setiap kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah itu pasti memiliki keistimewaan. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang biasa-biasa aja. Pasti ada keistimewaan di situ yang tugas kita adalah mengkajinya. Ya, coba menggalinya. Kira-kira apa keistimewaannya gitu. Misalnya Allah bersumpah dengan wal duha, demi waktu duha. Apa keistimewaan waktu duha? Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Apa keistimewaan waktu asar? Wal fajri, ya demi waktu fajar. Apa keistimewaan waktu fajar? Nah, itu kita cari tuh, kita gali. Apalagi sekarang kan sarana untuk mencari informasi itu sangat mudah. Misalnya dengan kita ketik di Google, misalnya apa keistimewaan waktu subuh, apa keistimewaan waktu duha. Ya, kemudian misalnya watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Apa kira-kira keistimewaan buah tin dan buah zaitun? Pasti ada keistimewaannya. Kita ketik aja di Google misalnya, keistimewaan buah tin, keistimewaan buah zaitun. Nanti akan kita dapat itu.
Ya, banyak sekali informasi berkaitan dengan buah tin dan buah zaitun. Nah, dengan begitu nanti ilmu kita akan semakin bertambah. Jadi, kalau kita dapati ada ya ayat yang berkaitan dengan sumpah, ya Allah bersumpah dengan sesuatu, maka coba kita cari. Kita gali kira-kira apa keistimewaan sesuatu itu. Pasti ada keistimewaannya. Nah, ini kaidah tadabbur yang pertama. Jadi tugasnya sekarang antum ketika baca ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah, ya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, nah coba kita cari tahu tuh. Ya kira-kira apa keistimewaan dari sesuatu yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah. Nah, ini kaidah tadabbur yang pertama. Dan ini materinya saya ambil dari berbagai sumber ya, di antaranya dari buku yang sudah saya susun, Bekal Tadabbur Al-Qur'an, dan juga dari buku-buku lainnya yang saya baca ya. Insya Allah saya akan sharing di sini. Barangkali ini ya untuk materi hari ini, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.